Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini aku akan melanjutkan sebuah cerita yang belum terselesaikan yang berjudul Lelakon Ekspedisi Reresik Manunggal Jiwo. Nah, buat kalian karena lumayan lama juga ya aku update-nya. Buat yang belum mendengerin ceritanya dari part 1 sampai part 4, boleh banget ya dengerin ceritanya dulu biar kalian gak salah fokus atau kalian paham dengan cerita awal mulanya seperti apa. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja akan aku lanjutkan cerita dari Reresik Manunggal Jiwo. Mendut melihat sosok hitam besar dengan kedua bola mata yang merah menyala, bagaikan sorotan laser di malam hari. Baginya itu adalah pengalaman pertama kalinya dalam melihat sesuatu yang amat sangat menyeramkan. Tubuh Mendut benar-benar gak bisa bergerak. Tubuhnya seperti membeku dengan sendirinya saat mendapati sosok itu tepat berada di hadapannya. Berkali-kali Mendut mencoba untuk bisa membaca segala bacaan doa yang ia ketahui. Namun itu sia-sia. Sosok tersebut bukannya pergi dan menghilang, justru mendekati Mendut yang sudah terpaku di hadapannya. Bentukan dari kukunya seperti ranting pohon yang tajam. Bulu-bulunya setebal bulu domba, namun lebih tebal dari itu. Di bagian kepalanya terdapat 2 buah tanduk yang masing-masing tanduknya mengarah ke bagian samping. Sosok itu terus mendekati Mendut, hingga saat dimana sosok itu mendekati Mendut, sosok itu mengatakan sesuatu yang membuat Mendut merinding karenanya. "Cari apa dirimu di sini?" Tatapan dari sosok bertubuh besar itu benar-benar tajam ke arah Mendut. Baginya mendapati satu sosok dari banyaknya penghuni di alas lelembut ini benar-benar membuatnya mati langkah. Ia gak bisa melakukan apapun kecuali keajaiban yang membuatnya menjadi selamat dari ancaman maut yang sudah berada tepat di hadapannya. Anehnya sosok tersebut kembali lagi ke tempatnya semula. Dia bahkan tidak menyentuh sedikit pun dari bagian tubuh Mendut. Sesampainya di tempat di mana sosok tersebut bersemayam, tubuhnya menyatu ke dalam pohon yang di bagian rantingnya terdapat pita berwarna merah. Mendut baru menyadari jika ujian ini adalah ujian untuk melatih mental dan juga rasa keberaniannya dalam menghadapi sesuatu yang menurutnya berada di luar nalar. Gak heran, banyak peserta yang gugur dalam menjalankan tugas akhirnya untuk mendapatkan pita tersebut, dikarenakan semuanya sudah direncanakan oleh Pak Jawi sendiri. Pak Jawi sengaja meletakkan beberapa pita di pepohonan yang sudah terisi atau berpenghuni dari sosok-sosok penghuni alas lelembut. Tujuan dari Pak Jawi melakukan hal ini adalah untuk mengetes seberapa kuat mental dari anak didiknya yang sedang dalam menjalankan tugas akhir untuk kelulusannya dalam pelatihan itu. Kesempatan emas ini pun langsung diambil oleh Mendut untuk mengambil pita merah yang berada di pohon yang ada di hadapannya. Dengan begitu, dirinya telah berhasil menuntaskan misi terakhir untuk menyelesaikan tugasnya dalam pelatihan yang diadakan oleh Pak Jawi. Setelah Mendut mendapatkan pita merah tersebut, dia pun keluar dari alas lelembut dengan raut wajah yang penuh kegembiraan. Hal ini membuat rasa peserta yang telah gugur dalam medan pertempuran untuk mendapatkan pita tersebut terheran-heran. Pak Jawi yang melihat Mendut berhasil mendapatkan pita tersebut hanya tersenyum. Ia kali ini melihat sebuah perubahan yang amat besar pada diri Mendut. Sifatnya yang penakut kini menjadi periang dan gak pernah lagi ngalamin ketakutan. Itulah asal mula di mana Mendut merubah dirinya menjadi sosok yang periang semenjak dirinya berhasil melawan rasa takutnya dalam menghadapi sesuatu yang berada di luar nalar. Dan kali ini Mendut kembali melihat wajah dirinya sendiri saat dimana dirinya masih dalam masa pelatihan bersama dengan Pak Jawi. Mendut yang melihat karakter langsung dari Manunggal hanya bisa tertawa
saat dimana Manunggal menceritakan hal-hal aneh yang pernah ditemui di Gunung Slamet saat pendakian pertamanya bersama dengan Pak Jawi. Beruntung kau, Gal, kau langsung mendapatkan pelatihan bersama dengan Pak Jawi dengan pelatihan yang tidak terlalu berat. Berbeda denganku, dulu yang harus menghadapi genderuwo penunggu pepohonan angker di gunung besar itu, ucap Mendut. Memangnya dari semua orang yang mengikuti pelatihan itu, siapa saja yang berhasil menyelesaikan misi dari Pak Jawi, Mas Mendut? Tanya Manunggal dengan penuh penasaran. Ada 5 orang dari total 20 orang yang mengikuti pelatihan itu. Hanya 5 orang. Benar, 5 orang saja. Kelima-limanya sekarang memegang peran di beberapa gunung. Salah satunya adalah gunung tempat pelatihanku berada, jelas Mendut kepada Manunggal. Manunggal merasa penasaran dengan gunung yang dimaksud. Apakah gunung tersebut memang menyimpan banyak sekali cerita kelam, hingga membuat Mendut sendiri ketakutan saat menemui sosok genderuwo yang baru saja dia ceritakan. Kita ini hidup berdampingan, Gal. Tidak heran jika kita mendapati hal-hal yang berada di luar nalar di pegunungan. Nyatanya, mereka semua melakukan apa yang menjadi niat dan kehendak kita saat proses pendakian itu berlangsung, jelas Mendut. Niat dan kehendak, maksudnya? Tanya Manunggal. Jika niat kita baik, maka para sosok yang berada di sekitaran kita tidak akan mengganggu kita. Dia juga akan menghormati, bahkan memberikan petunjuk terkait apa yang mereka tahu tentang pembelajaran yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Manunggal mulai meresapi tiap kalimat yang dikatakan oleh Mendut. Dia bahkan harus belajar lebih banyak lagi tentang sesuatu yang belum dia ketahui terkait dengan apa saja yang sebenarnya terjadi saat pendakian. Banyak dari kita yang mengira mendaki gunung adalah untuk sekedar melihat keindahan alam dan sebagainya. Namun banyak dari mereka yang melanggar norma-norma kehidupan. Mereka sengaja membawa kejahatan ke dalam gunung dan membuat terjadinya kegojelakan yang terjadi pada para penghuni di gunung itu sendiri, jelas Mendut. Manunggal hanya terdiam. Dia kembali mendapatkan ilmu yang sangat langka yang gak semudah itu dia dapatkan dari siapapun, bahkan dari Pak Jawi itu sendiri. Manunggal bisa mendapatkan lebih banyak lagi dari muridnya, yaitu Mendut. Karena itulah banyak dari kita yang kurang memahami akan keadaan alam yang sesungguhnya. Menjadi manusia yang rendah hati dan menghormati alam itu gak gampang, Gal. Kamu harus benar-benar menyatu dengan alam, merasakan apa yang dibutuhkan alam, dan meleburkan diri terhadap alam. Jika kamu sudah melakukan itu semua, kamu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat terhadap alam yang ada di sekitarmu. Memang benar apa yang dikatakan oleh Mendut. Banyak orang yang mendaki karena gengsi tertentu, mengincar indahnya pemandangan, dan merusak alam dan sekitarnya. Pantas saja jika alam tidak meridhoi kedatangan orang-orang yang berbuat kerusakan. Bagaimana tidak, orang-orang yang memiliki niat dan kehendak tidak baik, maka dia sendiri yang mendapatkan tulah dari apa yang dia lakukan terhadap alam. Sudah banyak sekali ilmu ngaji rasa yang diberikan Mendut kepada Manunggal. Semua kalimat yang dibeberkan oleh Mendut kepada Manunggal memiliki tujuan dan maksud yang sama. Entah sampai kapan Mendut bisa bertahan hidup. Setidaknya dia bisa menyalurkan banyak ilmu kepada Manunggal sebelum dirinya meninggal nanti. Setelah banyak sekali perbincangan yang dilakukan oleh Mendut kepada Manunggal, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berangkat. Pemberangkatan mereka sengaja dipercepat dari agenda yang awalnya ditetapkan. Hal ini dikarenakan Pak Jawi meminta kepada Manunggal untuk beristirahat dalam waktu sebentar saja. Pak Jawi akhirnya memerintahkan kepada Mendut untuk mempercepat melakukan ekspedisi agar Manunggal tidak berlama-lama berada di zona nyaman. Manunggal, kau sudah kujadikan sebagai penerus dari Pak Jawi. Karena itulah aku akan melatihmu sebagaimana bertahan di alam dan bagaimana dirimu bisa menghadapi hal-hal yang kau takutkan. Aku harap kau memiliki perubahan yang besar sama sepertiku dulu. Manunggal mengangguk paham. Kini gurunya bertambah 1, walaupun masih dalam guru yang sama. Manunggal telah menganggap Mendut sebagai gurunya sendiri. Dia tidak mau merendahkan siapapun yang telah mengajarkannya banyak hal.
Justru dengan kehadiran dari Mendut membuat Manunggal untuk belajar menghormati orang lain walaupun itu bukanlah orang yang dikenal dengan dekat. Gunung Sindoro ini merupakan gunung berapi aktif di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Melihat dari sejarahnya, Gunung Sindoro selalu dikaitkan dengan Gunung Sumbing. Konon katanya, dua nama gunung ini merupakan nama dua anak kembar yang menurut cerita warga lokal jadi sejarah asal muasal dua gunung tersebut. Ceritanya bermula dari sebuah keluarga yang memiliki anak laki-laki kembar. Ayah di keluarga tersebut bekerja sebagai petani, sementara sang ibu hanya seorang ibu rumah tangga yang tugasnya mengurus anak kembarnya itu. Walaupun kadang-kadang si ibu juga menemani ayah di ladang. Rutinitas keluarga ini ternyata flat banget. Paginya bekerja, siang istirahat, ketika sore istirahat, sama seperti yang lainnya tanpa adanya tanda-tanda kehidupan yang menggairahkan. Tapi si anak kembar ini selalu saja membuat rusuh dalam rumah. Hampir setiap hari mereka gelut. Bahkan untuk masalah sepele pun mereka bertengkar. Memang wajar, namanya juga saudara. Adik, kakak wajar sering berantem. Tapi kedua anak ini konon selalu berantem walaupun masalahnya sepele. Sampai suatu hari karena si ayah kelewat marah, akhirnya menampar kedua anak itu karena terus saja bergelut gak jelas. Sampai salah satu dari anak kembar itu robek di bibirnya. Dalam bahasa Jawa disebut sumbing. Sampai pada akhirnya nama dua anak kembar itu diabadikan dalam sebuah gunung yang berdampingan, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Gunung Sindoro mendeskripsikan sebagai anak yang santun, sebab dalam bahasa Jawa, kata Ndoro ini artinya sopan, makanya disebutnya Sindoro. Sementara Gunung Sumbing mendeskripsikan satu anak yang bibirnya robek akibat tamparan ayah. Entah benar atau tidak, yang pasti cerita rakyat ini diyakini warga lokal sebagai sejarah asal mula mengapa dua gunung tersebut dinamai Sindoro dan Sumbing. Soal sejarah letusan gunung ini, hampir tidak pernah ada catatan mengenai letusan pertama Gunung Sindoro. Tapi konon katanya letusan pertama gunung ini terjadi pada abad 19 Masehi. Selain itu, ada hal menarik tentang trek yang disebut-sebut sebagai trek angker dari pendakian Gunung Sindoro. Trek itu adalah via alang-alang di Anggrung Gondok, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo. Konon jalur ini memiliki suasana mistis yang kental dan bisa bikin bergidik. Akhirnya Manunggal dan juga Mendut memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya menuju sebuah gunung yang memang sudah menjadi perjalanan dari ekspedisi Manunggal itu sendiri. Mereka berdua berangkat menuju ke daerah Wonosobo, Dieng. Sesuai dengan arahan dari Pak Jawi, Gunung Sindoro sendiri memiliki ketinggian 3.136 mdpl. Masyarakat biasanya menyebut gunung ini dengan sebutan Sindoro, Sindoro atau Sendoro. Gunung Sindoro adalah termasuk dalam jajaran gunung berapi yang mempunyai bentuk kerucut dengan tipe strato. Mereka pun akhirnya memilih jalur via alang-alang yang berlokasi di daerah Anggrung Gondok, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo. Walaupun banyak rumor yang beredar terkait dengan jalur ini, Manunggal dan Mendut hanya mengikuti perintah yang diberikan oleh Pak Jawi kepada mereka. Seperti halnya jalur yang ada di beberapa gunung selamat, Gunung Sindoro juga memiliki beberapa jalur lainnya. Jalur yang memang sering didaki sebenarnya banyak. Namun via alang-alang sendiri merupakan jalur yang menjadi pilihan banyak orang untuk menaiki gunung yang satu ini. Tiba di Sindoro, Manunggal melihat ada sesuatu yang aneh di sekitar gunung. Dia merasa gunung penuh dengan kabut. Saat tiba di tempat tujuan, Manunggal langsung beristirahat sejenak sembari melihat warga sekitar yang sedang membawa sayuran hasil panen. Manunggal sangat tertarik dengan kehidupan para warga sekitar. Walaupun tidak berbeda jauh dengan tempatnya, Manunggal merasa dirinya lebih nyaman karena tidak ada satupun orang yang mengenalinya. Di samping itu, Mendut mengurus si Maksi dan yang lainnya. Tidak lupa pula mereka mengecek semua barang-barang dan logistik yang dibawa. Dimulai dari tenda, sleeping bag, makanan dan minuman, serta obat-obatan yang memang sudah dia persiapkan lebih dulu sebelum pemberangkatan dimulai. Gal, kamu tahu nggak? Gunung-gunung di Wonosobo itu banyak, dan gunung-gunung ini dikenal dengan cuaca yang dingin. Terkadang jika di musim penghujan sering turun badai, karena itulah
Cuaca ekstrim seperti di musim-musim sekarang sangat berbahaya jika kita tidak memiliki perlengkapan yang lengkap dan memadai. Manunggal hanya bisa mengangguk paham. Pendakian kali ini bukanlah tentang bagaimana dirinya bisa menjalankan ekspedisinya. Akan tetapi dirinya juga harus siap dengan keadaan perubahan cuaca yang bisa terjadi kapan saja. Karena itulah Mendut meminta kepada Manunggal untuk terus bersiaga tatkala pendakian sudah dilakukan. 30 menit sebelum pemberangkatan, Manunggal meminta izin kepada Mendut untuk melihat-lihat sekitaran. Dia berencana untuk melihat indahnya alam di sekitaran daerah Wonosobo. Terlepas dari suhunya yang dingin, Manunggal lebih nyaman dengan kondisi seperti ini jika bersamaan dengan melihat senyuman indah dari para warga sekitar. Kali ini pandangan dari Manunggal tertuju pada puncak dari Gunung Sindoro. Perlahan dia melihat dengan jelas ada perbedaan yang berada di atas sana. Biasanya jika gunung yang di atasnya terdapat awan berbentuk topi, itu tandanya di atas sana sedang terjadi badai. Namun bagaimana jadinya jika awan itu terlihat berwarna hitam seperti kabut hitam yang diceritakan oleh orang-orang? Di Gunung Sindoro yang mengetahui akan adanya kejanggalan di sana, jika melihat kabut berwarna putih, bisa jadi itu adalah kabut murni yang turun secara alami di gunung tersebut. Namun jika kabutnya berwarna hitam, itu menandakan ada hal lain yang sedang terjadi di Gunung Sindoro. Dan pada kali ini Manunggal melihat dengan jelas perbedaan tersebut. Dia melihat warna dari kabut di atas sana berwarna hitam. Sesekali dia mengucek kedua matanya. Mungkin pikir Manunggal, dia baru saja salah melihat terkait dengan warna kabut yang ada di atas sana. Akan tetapi setelah dia mengucek kedua matanya, kabut tersebut tetap berwarna hitam. Dia pun sempat ragu dengan hal tersebut. Bersamaan dengan dirinya melihat perbedaan warna kabut, dia pun langsung didatangi oleh seseorang warga yang tiba-tiba saja langsung menepuk bagian pundaknya. "Kamu kaget ya, Nak?" tanya seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Boten mas, saya cuma terpana saja," jawab Manunggal dengan sedikit ragu. "Aku tahu kok, kamu bukan orang yang pertama melihat keanehan tersebut. Namun udah lama sekali sejak apa yang kamu lihat itu terjadi. Tidak semua orang melihat apa yang kamu lihat barusan." Manunggal hanya terdiam. Dia sebenarnya nggak tahu menahu tentang orang yang berada di sampingnya ini. Pasalnya dia terlihat seperti warga sekitar. Namun dari gaya bicaranya, orang tersebut seperti bukan asli warga sekitar. "Namaku Jafar, aku di sini sudah setahun lebih." "Oh ya mas, saya Manunggal." Mas, di sini kerja atau apa?" "Enggak mas, saya di sini sedang menunggu teman saya. Sudah 1 tahun dia belum turun gunung." Jantung Manunggal langsung berdegup kencang. Dia seakan-akan mendengar petir di siang bolong tatkala mengetahui penjelasan yang sangat mustahil itu. "Sudah 1 tahun lebih belum turun? Maksudnya mas, dia menghilang?" "Benar mas Manunggal, teman saya sudah 1 tahun menghilang di atas sana. Jasadnya belum ditemukan. Entah dia meninggal atau tidak, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan. Saya menunggu kabarnya hampir setiap hari." Saat hari-hari di mana para pendaki ingin menaiki gunung itu, saya selalu meminta kepada para pendaki untuk mengabarkan kepada saya jika dia melihat ciri-ciri dari teman saya yang saya beritahu. Tolong kabarkan kepada saya. Namun tidak ada satupun yang melihat dan mengetahui akan hal tersebut. Mendengar cerita menyedihkan dari orang itu, Manunggal hanya terdiam. Dia merasakan apa yang dirasakan Mas Jafar kali ini. Sepertinya ada sesuatu yang membuat teman dari Mas Jafar itu sendiri terjebak di atas sana. Jika bukan karena kesalahannya sendiri, kemungkinan besar karena ada hal lain yang membuat tubuhnya tidak ditemukan, bahkan sudah 1 tahun lamanya. Kira-kira teman saya selama 1 tahun lagi ngapain ya? Lagi dan lagi, Mas Jafar membuat Manunggal kembali bersedih. Rasanya ditinggalkan orang yang benar-benar kita sayangi sangatlah berkesan.